Hai Sobat Dien, hari Sabtu 7 Oktober 2023, tepatnya pada Hari Raya Sabat Yahudi bagi warga Israel, pada pukul 6.30 pagi waktu setempat, saat fajar mulai menyingsing, ribuan roket milik Hamas menghujani wilayah Israel dengan skala dan koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Joko Widodo pun langsung mengeluarkan pernyataan untuk segera menghentikan perang tindakan kekerasan dalam konflik antara Israel dengan Hamas Palestina. Tujuannya hanya satu, untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Bersama saya saat ini sudah ada Yon Mahmudi, pengamat politik Timur Tengah. Melihat pola serangan Hamas ke Israel yang bisa dikatakan sebagai serangan kejutan, begitupun juga Israel yang langsung memberikan serangan balasan di Gaza, itu kan menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak ya Bang ya, maupun yang luka. Tapi sebelum kita ke persoalan inti, saya ingin menanyakan dulu nih Pak, Indonesia sendiri itu saat ini memiliki rumah sakit di Gaza. Saat penyerangan terjadi itu bagaimana kondisi rumah sakit Indonesia di sana ya Pak? Ya, eh, beberapa dari serangan itu kan hampir mengenai rumah sakit ya. Jadi ada beberapa kerusakan saya kira karena serangan yang dilakukan itu adalah bukan mentargetkan ya, tetapi serangan itu dilakukan untuk merusak ya. Jadi potensi kemungkinan ya rumah sakit itu akan terkena atau menjadi sasaran itu juga bisa saja terjadi. Tapi sekarang sih alhamdulillah nampaknya masih melakukan layanan ya. Tapi secara umum sangat berpotensi untuk menjadi bagian dari target serangan ya. Terutama Jadi, eh, mobilisasi apa berkaitan dengan ambulan ya. Itu kan juga banyak ambulan-ambulan yang juga menjadi target serangan. jadi intinya rumah sakit milik Indonesia itu kena apa ya dari serangan rudal dari Israel? Ya, ada beberapa bagian nampaknya yang karena berdekatan dengan apa pemukiman-pemukiman yang menjadi apa serangan target serangan. Oke, oke. Terus Pak, kita ke persoalan saat saat terjadi penyerangan itu Pak. Itu bagaimana cara Hamas melakukan serangan secara mendadak ke Israel? Apakah sebelumnya sudah direncanakan, Pak? Ya, Hamas itu kan saya kira mempelajari ya kondisi pola serangan sebelumnya ya, baik itu eh, 2018, 2021 sampai kemudian yang sekarang yang terutama adalah bagaimana mereka melihat strategi ya sistem dari Iron Dome itu ya yang bekerja 24 jam kemudian bisa menghancurkan ya semua benda-benda yang berpotensi masuk ke dalam wilayah Israel ya. Tetapi untuk kecepatan tertentu, jumlah tertentu itu bisa terjadi error begitu ya. Maka salah satu yang dilakukan adalah memperbanyak ya serangan roket yang itu ya, membuat eh, sistem Iron Dome itu berhenti sesaat gitu ya sehingga ada jeda ya sebelum bisa melakukan reaksi lagi ya bekerja lagi untuk menangkal serangan. Nah, oleh karena itu yang diproduksi roket-roket itu kan berbiaya rendah ya, hanya mungkin ratusan eh, US dollar ya dibandingkan dengan roket peluncur yang dimiliki oleh Israel dan tentu biayanya sangat tinggi. Jadi kalau ada 5.000 roket yang diluncurkan dan itu ditangkiskan juga ya sudah ratusan dolar sebenarnya yang dikeluarkan oleh
oleh Israel untuk kemudian bisa menghancurkan roket-roket yang dibuat ya. Mungkin istilahnya dibuat di industri rumahan, tapi ya memiliki semakin lama daya jangkaunya semakin tinggi. Nah ini kan salah satu yang kemudian yang tidak terjadi sebelumnya itu adalah bagaimana Hamas melakukan serangan ke wilayah Israel ya. Ini yang tidak pernah diantisipasi ya, diprediksi ya, karena sebenarnya jarak antara perbatasan ya itu pagar perbatasan, tembok perbatasan ya, dengan wilayah Hamas sendiri itu kan jauh ya, ada ruang terbuka sekitar 7 kilometer. Biasanya kalau ada orang sudah mendekat ke penduduk ya, Gaza mendekat ke tembok atau pagar itu, resikonya adalah ditembak mati begitu ya. Tetapi ini bisa dilakukan dan apa dihancurkan, kemudian mereka bisa masuk ya sampai ke dalam ke Askelon ya, eh, itu Israel Selatan, dan juga melalui laut ya mereka menerobos laut. Ini nampaknya ya sebuah ya strategi yang dipikirkan secara matang oleh Hamas begitu ya, dengan daya rusak yang sangat tinggi dan korbannya juga sangat tinggi saya kira ya. Berarti Hamas telah mempersiapkan ini sebelumnya jauh-jauh hari sebelumnya Bang ya Pak ya. Ya, momen-momen itu kan dilakukan karena Hamas kan memiliki sebuah yang disebut dengan red line, ya, garis merah yang tidak boleh dilanggar. Jadi garis merah yang tidak boleh dilanggar itu adalah berkaitan dengan Al-Quds ya. Jadi upaya untuk ya menghalangi atau kemudian melecehkan Al-Quds atau membuat korban ya dalam jumlah banyak ya. Di Masjid Al-Quds itu ya akan, kalau menurut statement Hamas, itu akan berhadapan dengan roket Hamas, dan itu nampaknya tidak sadari ya oleh Israel, walaupun ya, itu sudah berkali-kali dilakukan karena tindakan kekerasan yang menimbulkan beberapa puluhan korban meninggal di Masjid Aqsa sebelumnya kan tidak direspon ya dengan adanya serangan roket yang biasanya selalu saja ada serangan, tapi itu tidak ada dalam jeda waktu yang cukup lumayan panjang, itu tidak ada, sehingga membuat ya situasi pertahanan Israel juga lebih lengah ya, tidak mengira memprediksi setelah itu terjadi serangan, walaupun eskalasi pemukiman yang menimbulkan banyak korban ya, kematian orang Palestina terus terjadi ya, tetapi tidak secara otomatis ya dalam waktu cepat itu direspon oleh Hamas. Jadi ada jeda sebenarnya yang Israel melihat suasananya dianggap stabil ya, tidak ada gangguan, tapi setelah itu ya Hamas melakukan serangan itu. Baik Pak. Kalau dilihat dari serangannya Hamas ke Israel, ini jenis senjata yang digunakan sepertinya bukan senjata yang biasa ya Pak ya. Bisa dikatakan senjata yang cukup canggih. Apakah ada pihak di balik pasokan senjata yang didapat oleh Hamas untuk menyerang Israel Pak? Kalau menurut Ya, pandangan Bapak. ada satu bahwa pelatihan militer dan juga ya teknik apa, merakit senjata ya, itu juga banyak diajarkan ya, mendapatkan support dari Iran gitu ya. Kemudian ada beberapa ya senjata yang itu ya dianggap diselundupkan ya dari ada yang kemudian mengindikasi itu adalah senjata yang berasal dari Rusia ya, yang masuk melalui Suriah uh, dan itu diselundupkan ke Gaza ya. Tapi memang tidak ada statement khusus dari Rusia berkaitan dengan senjata itu. Tapi ada ya beberapa indikasi, dan senjata-senjata yang lain itu diproduksi ya sendiri, termasuk roketnya itu adalah produksi sendiri oleh ahli-ahli Hamas sendiri ya di Gaza. Iya baik Pak. Baik. Serangan terbesar terakhir ke Israel itu sebelumnya kapan Pak ya?
Nah, ini dianggap sebagai serangan terbesar ya. Sejak Hmm. 73 perang terbesar itu adalah yang korbannya cukup banyak ya, membuat shock ya. Israel itu adalah yang sekarang yang kalau 73 itu menjadikan Perdana Menterinya jatuh ya, maka bisa saja pada serangan ini akan menurunkan, menjatuhkan kredibilitas dari Netanyahu di mata rakyatnya karena dianggap tidak mampu melindungi rakyat Israel. Walaupun ya, dia menegaskan akan melakukan serangan balasan dan itu sudah dilakukan dengan korban yang jauh lebih besar ya, sebagai upaya balas dendam. Ya. Tetapi nampaknya ketidakpuasan ya publik ya, Israel terhadap pemerintah sekarang ini semakin tinggi ya. Saat saat itu 73 tahun yang lalu itu yang mendukung Hamas siapa ya Pak ya untuk melakukan penyerangan ke Israel? Dan Ta- apa perubahan peta politik setelah itu? Ya, tahun 1973 itu sebenarnya itu adalah perang ya yang melibatkan negara-negara Arab dengan Israel yang dibantu oleh Amerika ya. Jadi Hamas itu belum muncul, Hamas muncul tahun sekitar 87 ya sebagai bentuk perlawanan Intifada. Nah, 73 itu ada solidaritas dari negara-negara Arab untuk melakukan boikot minyak ya. Jadi negara-negara yang membantu Israel kemudian di stop ya oleh Saudi dan beberapa negara lainnya akses minyaknya dan itu yang menimbulkan krisis yang cukup besar ya di Eropa walaupun Israel pada akhirnya bisa memenangkan pertempuran salah satunya merebut ya eh, pada dataran Semenanjung Sinai dan juga dataran Golan yang sekarang dikuasai oleh apa Israel. Nah, tentu negara-negara Eropa ya sebagian besar ya mendukung Israel ya, biasanya Amerika, Inggris, ya, Prancis ya, dan Hmm. negara-negara lain yang memiliki kontribusi di dalam hal pendirian negara Israel. Karena biar bagaimanapun Israel itu kan menerapkan dui kewarganegaraan ya. Jadi ada warga Israel yang juga warga negara Amerika, warga negara Prancis, warga negara Inggris ya. Sehingga ikatan ya negara-negara barat terhadap Israel itu cukup kuat ya. Karena ya diaspora Israel itu yang kemudian kembali ke Israel itu juga masih tetap ya kewarganegaraannya tetap dengan kewarganegaraan ya, negara ya, yang dulunya mereka berdiaspora ya termasuk yang dari Amerika ya bahkan Australia negara-negara Eropa yang lain. Nah itu yang membuat dukungan terhadap Israel itu selalu sama dari negara-negara yang ada dan negara yang eh, ya saat ini ya kalau kita lihat juga kan responnya hampir sama ya negara beberapa negara Eropa dan Amerika pasti punya sikap yang sama. Ya, ya. Serangan Hamas ke Israel ini akankah berdampak ke Indonesia, Pak? Ya secara khusus tentu tidak banyak berdampak ke Indonesia. Tetapi eskalasi itu ya nanti mungkin berkaitan dengan apakah akan mengarah ya kepada solidaritas negara-negara Arab ya untuk ya menyetop produksi minyak dan itu akan mempengaruhi harga minyak dunia dan Indonesia tentu ya sebagai negara yang menggantungkan terhadap minyak itu juga akan mengalami dampak itu. Tetapi secara umum kan Indonesia memberikan ya satu-satunya mungkin ya satu atau dua negara yang secara konsisten bahkan di PBB kemarin tetap ya membicarakan masalah Palestina dan ya menyatakan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Jadi ya yang mungkin diperlukan adalah bagaimana peran Indonesia di dalam hal apa menghadapi atau kemudian mencoba agar perang antara Israel dan Palestina ini tidak berlangsung terus sehingga korban itu bisa dicegah.
Iya, baik. Sampai saat ini, Pak, berapa total korban jiwa dari pihak Hamas dan Israel? Ya, dari pihak Israel itu sudah mencapai 1.200-an. Kemudian yang terakhir ya mungkin akan terus meningkat ya karena serangan terus-menerus dilakukan itu sudah mencapai 1.000 ya. Dan itu akan terus bertambah karena banyak warga sipil dan anak-anak juga ya menjadi korban. Karena Gaza itu kan wilayah yang sangat padat eh, dan itu tidak bisa mentargetkan sesuatu yang secara persis ya. Dan eh, persoalannya adalah Israel kemudian menjadikan bahwa semua yang menjadi anggota Hamas itu ya adalah eh, yang disebut dengan dead Palestinian gitu ya Pak. Jadi all member of the Hamas are the dead Palestinian, bahwa targetnya semua member, semua anggota ya, tidak hanya yang militer atau bisa saja yang simpatisan dianggap sebagai Palestina, yang orang-orang Palestina yang berhak untuk mati. Nah, ini akan berpotensi akan semakin besar meningkat ya eh, jumlah kematian ya korban di pihak Palestina karena tidak ada ruang untuk menyelamatkan diri karena semua akses keluar itu ditutup ya. Jadi tidak ada akses di dalam, tidak hanya akses keluar, akses makanan, air ya, listrik itu juga di stop ya. Jadi ya sebagai total siege ya, pengepungan total begitu ya, yang tidak diberikan akses sama sekali. Apakah ada korban dari Indonesia, Pak? Nampaknya dari Indonesia belum ada ya informasi yang menyebutkan adanya korban. Beberapa relawan mungkin sekitar 10 puluhan ya itu ya adalah teman-teman yang memang menjadi relawan di Gaza dan udah biasa di sana ya untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Tapi belum ada informasi adanya korban dari rakyat atau penduduk Indonesia. Baik, satu pertanyaan terakhir, Pak. Ya, Kira-kira akankah konflik Israel dengan Palestina ini akan berakhir, Pak? ya. Saya memprediksi ini akan agak panjang karena tidak hanya melibatkan antara Israel dan eh, Palestina atau Hamas ya dalam hal ini yang ada di Gaza, tetapi juga melibatkan negara yang lain. Amerika sudah mengirimkan kapal induknya, ya beberapa negara Eropa ya mencoba untuk ya eh, memasukkan ya pasukannya dengan asumsi untuk menyelamatkan ya warga negara mereka yang ditawan oleh Hamas em, di Gaza karena eh, ini tidak ada jalan menuju negosiasi yang yang bisa diharapkan karena statusnya yang sangat berjauhan ya di mana Hamas menginginkan kemerdekaan, pembebasan dan ditariknya pasukan atau ya pasukan dan penghentian pemukiman baru oleh Israel ya di wilayah pendudukan atau occupied land. Sementara Israel melihat bahwa tidak ada kamus kemerdekaan ya bagi Palestina ya di dalam pemerintahan yang sekarang ini gitu yang di bawah Netanyahu ya karena mereka eh, kelompok oposisi kelompok pemerintah saat ini yang didukung oleh sayap kanan dan kelompok religius ya yang radikal itu menganggap bahwa seluruh wilayah yang ada itu adalah wilayah Israel ya tidak ada wilayah yang disebut dengan wilayah Palestina. Nah ini akan eh, menyulitkan ya terjadinya gencatan. Tetapi nanti akan melibatkan juga ya dari negara-negara lain. Iran ya, juga sudah menyatakan bahwa akan mendukung, Saudi juga akan mendukung Palestina ya. Bahkan Rusia juga memberikan pernyataan yang sangat keras ya. Cina demikian, bahkan baru-baru ini dari Korea Utara juga ya menyatakan bahwa masalah utama adalah Israel. Saudi dan Iran juga sudah membicarakan
di antara pemimpin negaranya untuk melihat ya bagaimana menyelesaikan masalah ini begitu ya. Tapi saya bisa saja kemudian dampak dari serangan itu ya akan memberikan juga ya secara moral tekanan kepada Israel agar mau membicarakan masalah solusi two state solution ya. Karena ini yang dianggap ya menjadi solusi yang bisa menghilangkan ya konflik secara permanen karena dua-duanya ya memiliki negara yang tidak saling bermusuhan atau berkonflik ya sehingga tidak ada alasan karena masalah utama kan adalah masalah pendudukan ya atau dalam bahasa kita itu kan adalah masalah penjajahan ya di wilayah yang disebut dengan wilayah Palestina. Jadi kalau itu diselesaikan dan negara-negara yang ada di dalam PBB itu punya komitmen dan punya kemampuan untuk mengeksekusi resolusi ya harusnya bisa ditekan. Tetapi pengalaman selama ini ya Israel kan memiliki semacam impunity ya kekebalan hukum ya, karena selalu didukung oleh Israel. Setiap upaya yang dilakukan oleh PBB Dewan Keamanan atau inisiatif negara lain biasanya akan mandek karena itu akan di voting ya diblok ya oleh Amerika. Nah ini persoalan. Kita berharap ya semoga peperangan segera mengalami deeskalasi, kemudian ada gencatan dan pembicaraan perdamaian akan semakin bisa dijadikan bagian dari negosiasi untuk menuju peta perdamaian ke depannya. Saya kira begitu ya. Iya, baik Pak. Semoga saja ini perang ini tidak berkelanjutan panjang sehingga tidak menyebabkan korban jiwa yang jatuh dari kedua belah Ya, pihak. ya, amin, amin. Ya, Baik Pak, baik Pak, Pak Yon, terima kasih banyak atas waktunya. ya sama-sama. Terima kasih banyak Oke, Pak. Berikut hasil dialog saya bersama pengamat politik Timur Tengah Bapak Yon Mahmudi. Saksikan terus Diskursus Update yang tayang di Diskursus.net. Terima kasih.